Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejenak ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, lalu bisa saja muncul respon kita, bagaimana bisa? Itu tidak realistis. Bukankah kemiskinan sulit diidentikan dengan kebahagiaan? Kita cenderung merohanikan kata miskin di sini sebagai miskin yang bukan karena kekurangan harta benda. Memang dalam Injil Matius dipakai istilah miskin di hadapan Allah. Namun dalam Injil Lukas memang memaksudkan miskin di sini sebagai miskin secara sosial ekonomi. Mereka inilah yang disebut berbahagia. Betulkah demikian? Perikop sebelumnya menunjukkan bahwa para pendengar Yesus adalah kebanyakan orang yang baru disembuhkan dan dipulihkan. Mereka orang kebanyakan, orang kecil, orang tak berlimpah harta benda, rakyat jelata. Yesus menyapa mereka berbahagia dalam arti bahwa mereka itulah sasaran Injil Kerajaan Allah. Mereka meskipun dalam kemiskinan, tetapi mereka diterima, bahkan diindahkan oleh Tuhan. Tentu hal ini bukan berarti bahwa orang kaya ditolak dalam kerajaan Allah. Bukan. Namun, fokus ucapan Yesus di sini adalah orang miskin, bukan orang kaya. Penerimaan orang miskin tidak otomatis berarti menyingkirkan orang kaya. Kerajaan Allah tidak diskriminatif. Justru itulah yang semestinya menjadi cermin bagi kita umat Kristen sepanjang zaman. Justru karena kerajaan Allah itu tidak diskriminatif dalam segala segi, termasuk segi ekonomi, marilah kita meneladani hal itu. Orang akan diberkati ketika melihat kerajaan Allah itu terpancar dalam kehidupan gereja dan umat Kristen yang tidak membeda-bedakan hak orang untuk berbahagia, baik orang miskin maupun orang kaya. Syukur kepada Tuhan yang kasih sayangnya tidak mengenal kelas dan status sosial kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin. Dalam arti, sesungguhnya kami tidak boleh membeda-bedakan sesama kami. Kami saling menerima, menghargai. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami membeda-bedakan sesama kami. Sementara Tuhan tidak memandang itu semuanya. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu kami dibaharui kembali. Apalagi sepanjang hari ini ketika kami mau bekerja lagi. Ya Tuhan, tolong kami menyadari bahwa Tuhan memandang kami. Tuhan melihat dan mengawasi kami, memberkati dan menuntun langkah perjalanan hidup kami. Tolong kami
untuk selalu berserah diri padamu saja dan mengedepankan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.